Imin, Gus Imin, Gus Imin, Gus Imin, Gus Imin. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi sekalian. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati dan saya banggakan. Sebagai bangsa pejuang, marilah kita tentunya tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Maha Kuasa. Kita masih diberi kesehatan, masih diberi nafas, masih diberi karunia untuk bisa berkumpul pada siang hari ini di tempat yang baik ini dalam keadaan tidak kekurangan sesuatu apapun, dan kita masih punya semangat untuk berbakti dan mengabdi pada negara, bangsa dan rakyat kita semuanya. Terima kasih atas kehormatan yang besar diberikan kepada saya dan kawan-kawan sahabat-sahabat dari Gerindra. Terima kasih saya diundang hari ini berkumpul dengan saudara-saudara sekalian. Ini banyak sekali yang terhormat. Langsung aja ya. Nanti ada yang tersinggung, enggak ya? Tadi sudah diwakili oleh Gus Imin. Yang terhormat semuanya, sahabat kader PKB yang saya cintai dan saya banggakan. Saudara-saudara sekalian, karena saya diundang, saya sudah persiapan. Sebetulnya tadinya saya dikatakan bahwa saya bicara duluan. Saya selalu takut kalau bicara sesudah Gus Imin. Saya ini mantan tentara. Beliau ini pemimpin rakyat dari bawah. Apalagi dari kalangan NU. Jadi apa ya, orator begitu. Beliau orator. Saya apa ya? Mantun. Pak Sadikin beli buku di Kuitang. Berkendaraan ke Pelabuhan Ratu. Jika ingin Indonesia sejahtera dan menang, Gerindra dan PKB harus terus bersatu. Jalan-jalan mengelilingi samudra. Perginya harus pagi-pagi. Genggamlah tangan Gerindra kemanapun PKB pergi. Saudara-saudara sekalian, saudara-saudara sekalian, kalau di PKB apa? Sahabat ya. Sahabat-sahabatku sekalian. Tadi kita sudah mendengarkan pandangan dan visi Gus Imin. Kita beberapa saat yang lalu telah berkumpul di Sentul, Bogor, dan kita telah mengambil keputusan untuk melaksanakan kerjasama politik.
kita telah memutuskan untuk menjadi kawan seperjuangan. Kita telah memutuskan untuk bahu-membahu berbakti untuk masa depan anak-anak dan cucu-cucu kita. Itu adalah keputusan yang cukup menggetarkan seluruh bangsa Indonesia. Dan itu saya kira bukti daripada keberanian dan kepemimpinan Gus Imin dan semua jajaran pimpinan PKB. Saudara-saudara sekalian, deklarasi gampang. Yang penting kita menang. Menang untuk apa? Menang untuk menyelamatkan masa depan bangsa Indonesia. PKB adalah partai berbasis religius. Partai religius tapi berkebangsaan. Gerindra adalah partai kebangsaan yang religius. Banyak kiai kalau datang di acaranya Gerindra, kok suasananya kayak NU? Karena memang banyak sekali NU di Gerindra. Hanya kalau di Gerindra warnanya putih krem, kalau di PKB warnanya hijau royo-royo. Tapi jiwanya saya yakin sama. Jiwanya adalah cinta tanah air. Jiwanya adalah ingin berbakti kepada rakyat yang miskin. Ingin menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia, saudara. Tujuan kemerdekaan belum tercapai selama masih banyak orang miskin di Indonesia. Saudara-saudara sekalian, sebetulnya sudah lama saya ingin bergabung sama PKB. Apa daya baru sekarang bisa bergabung. Tapi kalau sekarang bergabung, jangan ada kesempatan orang yang memisahkan kita. Bahkan saya yakin nanti ada yang bergabung sama kita. Saudara-saudara, banyak tantangan yang kita akan hadapi. Ada dulu ajaran yang kita terima waktu saya prajurit remaja dari ajaran Panglima Besar Sudirman. Semakin mendekati puncak, semakin mendekati kemenangan, semakin banyak kesulitan, semakin banyak tantangan, semakin banyak cobaan. Tapi seorang pendekar, seorang kesatria tidak pernah akan gentar menghadapi tantangan dan cobaan. Saudara-saudara sekalian, tadi ada program-program visi-visi dari saudara-saudara, dari sahabat-sahabat sekalian yang telah kalian godok dengan matang. Terus terang saja banyak kesamaan dalam pemikiran-pemikiran kita. Kita yakin, kita mengerti bahwa negara kita negara yang sangat kaya. Kita paham dan kita mengerti bahwa kita sekarang dihormati
dan diakui oleh dunia. Kita sekarang bagian dari G20, 20 negara yang ekonominya paling besar di dunia. Kita sekarang nomor urut sekitar 16-15. Dalam waktu beberapa tahun ke depan, 4-5 tahun lagi, diperkirakan kita akan menjadi urutan ke-8. Dan di ujung nanti, kurang lebih 2000 mendekati kita nanti 100 tahun, kita diperkirakan bisa mencapai keempat ekonomi terbesar di dunia. Bisa kalau kita pandai mengelola kekayaan tersebut. Kalau kita menghasilkan pemimpin-pemimpin yang pandai mengelola dan menjaga kekayaan tersebut. Kalau kita bangsa Indonesia mampu memilih lapisan pemimpin-pemimpin yang baik, pemimpin-pemimpin yang ingin berbakti kepada negara dan bangsa, yang tadi dikatakan oleh Gus Imin. Jangan pemimpin yang hanya mengutamakan dirinya sendiri atau keluarganya sendiri atau kelompoknya sendiri. Saudara-saudara sekalian, bangsa kita dari dulu didatangi oleh bangsa-bangsa asing. Ratusan tahun mereka datang, ratusan tahun mereka mengambil kekayaan kita, ratusan tahun. Kenapa? Karena pemimpin-pemimpin kita tidak bisa bersatu. Karena pemimpin-pemimpin kita sering diadu domba. Karena kita dipecah belah, karena kita selalu dihasut, karena kita selalu divida et impera, kita selalu diadu domba di antara kita. Jangan kita teruskan tradisi yang tidak baik ini. Marilah kita menggalang jiwa persatuan. Karena itu saya terus terang saja, saya terkesan, terharu dengan keberanian Gus Imin, dengan jajaran pemimpin-pemimpin PKB memutuskan sejak, saya kira kita yang paling dini, kita yang paling awal, kita berani memutuskan kita kerjasama untuk negara, bangsa dan rakyat. Gus, apa ada negosiasi tawar-menawar? Apa ada transaksi di antara kita? Pernah kita bicara transaksi ini itu? Kita gabung. Setelah kita gabung, kita komit, keputusan politik apapun kita akan mengambil berdua bersama dengan PKB. Keputusan politik apapun kita akan ambil bersama dengan pimpinan PKB. Kita tidak gentar. Saya dari dulu petarung, dari Letnan 2 siap mati untuk negara ini. Jiwa dan raga saya persembahkan untuk rakyat dan Republik Indonesia. Saya yakin Gus Imin dan semua jajaran PKB tidak ada niat untuk memperkaya diri, tidak ada niat. Saya yakin itu.
pejuang politik bekerja untuk rakyat, pejuang politik bekerja untuk kebangkitan bangsa, pekerja politik bekerja untuk kebesaran bangsa Indonesia. Dan pemimpin politik selalu akan menghadapi risiko, selalu akan menghadapi badai, selalu akan menghadapi cercaan, fitnah, hasutan. Tapi pemimpin yang tegar tidak boleh ragu-ragu dan tidak boleh ciut. Jadi saudara-saudara, terima kasih saya diundang hari ini. Saya yakin kita akan menjadi faktor stabilisator, faktor penyejuk, faktor menyelamatkan masa depan bangsa Indonesia. Saudara-saudara sekalian, bangsa kita ternyata diakui. Saya keliling dunia, mereka sangat hormat dengan bangsa Indonesia. Dan saya mengajak seluruh di antara kita, seluruh bangsa, marilah kita mensyukuri apa yang sudah kita dapat. Tantangan masih besar, kesulitan masih banyak, tapi marilah kita syukuri dan marilah kita belajar menghormati dan menghargai orang. Saudara-saudara, saya kadang-kadang prihatin di Indonesia masih ada politik jelek menjelekkan, masih ada pihak-pihak yang selalu melihat hal-hal yang negatif. Negatif itu perlu kita perhatikan. Sebagai contoh, saya bukan apa-apa, tapi saya melihat keberhasilan apa yang kita capai tidak sedikit karena kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Dan saya menilai kadang-kadang bangsa kita kurang mau hormati prestasi pemimpin kita sendiri. Kadang-kadang hal yang kecil saja, saya tidak mengerti budaya dari mana. Kalau ada tim sepak bola kita yang sedang main dan pada saat itu dia berbuat baik, ya. Kalau dia sedikit aja dicaci maki, dicerca-cerca. Ini budaya dari mana? Ya, saya keliling dunia, mereka hormati kita. Mereka tanya, bagaimana Indonesia bisa mengelola ekonomi seperti sekarang? Saudara-saudara, Turki inflasinya 80%. 80%. Saya kalau mau belanja di Turki, saya bawa kresek uang, saking inflasinya sekian banyak. Kemudian di Amerika antre makanan. Di Washington DC, saya baru pulang, ada tenda-tenda di jalan. Saya tanya, tenda apa? Homeless. Di ibu kota Amerika ada yang homeless, tidak punya rumah, tidur di pinggir jalan pakai tenda di ibu kota negara terkaya di dunia. Saudara-saudara, di Inggris, di Eropa sekarang harga BBM, harga listrik naik 200%. Saudara-saudara, kita harus bersyukur kepada Yang Maha Kuasa, tapi kita juga harus mengakui, kita harus mengakui prestasi pemimpin-pemimpin kita sekarang ini. Saudara-saudara, dalam tentara, saya mantan tentara. Dalam tentara itu, kalau komandannya goblok, pasukannya hancur. Ya. Saya mengakui, saya dulu rivalnya Pak Jokowi, rivalnya Jokowi. Tapi demi merah putih, demi negara,
saya bersatu dengan Pak Jokowi. Tidak ada gunanya kita ribut untuk saya tidak mau. Saya tidak mau jadi presiden di atas perpecahan bangsa Indonesia, tidak mau. Saya bergabung demi rakyat, demi merah putih, demi bangsa Indonesia. Dan ternyata memang itulah hasil kita. Terjadi perdamaian, terjadi kesejukan, terjadi persatuan, terjadi keutuhan. Itu yang tidak disukai oleh bangsa-bangsa lain melihat Indonesia. Indonesia sejuk, Indonesia kompak, Indonesia bersatu, elitnya harus bersatu. Demokrasi kita jangan ikut-ikut demokrasi negara lain. Kita bersaing, sesudah persaingan, ayo kita bersama-sama membangun negara dan bangsa ini. Nanti di pileg, monggo, PKB pasti akan mencari kursi sebanyak-banyaknya, ya kan? Gerindra juga, nggak ada masalah. Bersama-sama nanti kita mengurus negara ini untuk kebaikan semua rakyat Indonesia. Dan kita sudah sepakat, kita akan siap bekerja sama dengan siapapun, dengan partai manapun, kita akan menggalang suatu persatuan bersama. Kuncinya itu, saudara-saudara, menghadapi kesulitan. Dan memang ada kesulitan. Memang ada kesulitan. Kita menghadapi wabah COVID dengan gawat. Kita diramalkan kolaps. Di CNN awal-awal COVID disebut Indonesian health system on the verge of collapse. Kita dibilang kolaps, ternyata kita tidak kolaps. Kita sekarang dinilai 5 negara terbaik mengelola COVID-19. Negara-negara yang selalu mengejek kita, sekarang mereka lebih parah dari kita, saudara-saudara. Kita bersyukur. Dan sekarang akibat perang yang jauh, kita waspada karena perang di Ukraina mempengaruhi seluruh dunia. Harga BBM seluruh dunia naik, harga pangan seluruh dunia naik. Kita waspadai, pupuk bisa sulit tahun depan. Tapi sekali lagi Presiden kita menegakkan politik luar negeri yang benar. Kita tidak memihak manapun. Indonesia bersahabat dengan semua negara. Indonesia memiliki filosofi 1000 kawan terlalu sedikit, 1 lawan terlalu banyak. Saya kaget juga waktu beliau ke Ukraina. Ukraina sedang dihujani roket dan bom. Beliau berani, padahal yang Kopassus aku, beliau bukan Kopassus. Boleh juga. Wong Solo ini luar biasa. Ilmunya harus saya belajar dari beliau. Saudara-saudara, habis itu beliau ke Kremlin. Beliau ingin mendamaikan. Kemudian saya diperintah beliau berangkat ke Washington. Coba tanya bagaimana Indonesia bisa membantu. Habis ini saya akan ke Tiongkok. Mungkin sesudah itu beliau perintahkan saya lagi ke Moskow. Indonesia ingin menjadi juru damai. Turki juga, Kazakhstan juga, semua India, semua negara sedang berusaha untuk meleraikan, untuk jangan sampai terjadi perang besar. Kalau terjadi perang besar, kita akan banyak menderita. Jadi saudara-saudara, di saat-saat yang penuh tantangan dan cobaan ini, semakin penting kita bersatu, kita rukun,
kita berkomunikasi dengan baik, kita mikul dhuwur mendem jero, kita angkat yang baik, yang tidak baik kita sudahlah, kita selesaikan dengan arif dan bijaksana. Jangan ada apa-apa selalu kita mencari dan mencaci maki, menjelek-jelekan siapapun. Saya kira itu inti yang ingin saya sampaikan. Kalau ada kopi, saya bisa tambah 2 jam bicara ini. Bagaimana? Ya. Ya, jangan lama-lama ya. Benar. Kalau Ustadz dai penceramah, ya kan, habis ceramah ada amplop, kan begitu kan. Kalau kita Gus, kalau kita lama-lama, wah bisa diomelin di belakang itu. Jadi kenapa? Ini bukan salah saya, salah panitia ini. Saudara-saudara, ini ada pantun penutup. Buah nanas, buah ceri, dicampur gula, enak sekali. Pertemuan yang indah kali ini semoga bisa bertemu lagi di kemudian hari. Hidup PKB! Hidup PKB dan Gerindra! Hidup Muslimin! Maju terus, pantang mundur! Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.